Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Putra Pradana, NIM J0141910004. Pada kali ini saya akan melakukan substitusi kasus yaitu gigi toran sebagian lepasan di bawah bimbingan Prof. Dr. Gigi Baharudin Talib, MKes, SP-Pros. Jadi yang pertama kita siapkan alat dan bahan. Jadi alatnya itu ada sendok cetak, rubber ball dan spatel. Kemudian bahannya itu alginat dan air. Jadi kita campur alginat dan air hingga homogen sesuai takaran pabrik. Setelah itu kita lakukan pengadukan hingga homogen. Kita lakukan pengadukan hingga tidak terdapat lagi bubuk alginat. Setelah kita lakukan pengadukan hingga homogen, lalu kita aplikasikan ke sendok cetak. Setelah kita lakukan pengaplikasian pada sendok cetak, handscoon dibasahi, lalu kemudian kita rapikan permukaan alginat menggunakan jari. Setelah itu kita instruksikan pasien untuk membuka mulut dan kita lakukan pencetakan. Jadi pencetakan ini kita melakukan penekanan dari posterior ke anterior. Dan pastikan hal-hal yang harus tercetak dengan baik seperti frenulum, vestibulum, dan gigi-gigi. Tekanan yang diberikan yaitu mukostasis, kemudian ditunggu sampai setting. Setelah setting, lepaskan sendok cetak dari mulut, kemudian evaluasi. Jadi setelah kita memperoleh sendok cetak yang di-fill dari dental lab, kita masuk ke tahapan border molding. Jadi sebelum kita melakukan tindakan, kita menggunakan APD terlebih dahulu, kemudian persiapan alat dan bahan. Jadi alatnya yaitu ada alat OD, sendok cetak individual, bunsen dan spiritus, green stick, dan rubber ball yang berisi air. Jadi sendok cetak individual rahang atas dan rahang bawah terlebih dahulu kita lakukan tray-in ke pasien. Di sini kita memastikan bahwa sendok cetak individual berada 2 mm di tepi periferal. Setelah itu kita memastikan juga bahwa sendok cetak individual telah halus dan tidak ada bagian yang tajam. Jadi pada proses border molding ini kita memberikan green stick pada bagian yang edentulous. Jadi untuk rahang bawahnya itu pada bagian posterior yaitu bukal dan lingual. Untuk rahang atasnya kita aplikasikan pada bagian bukal pada posterior dan palatal. Jadi untuk gigi turun sebagian lepasan kita aplikasikan green stick pada bagian odontolus saja. Jadi saya mulai dari rahang atas. Jadi kita posisikan pasien senyaman mungkin. Kemudian dipastikan bagian yang akan dilakukan pemberian green stick. Jadi pertama-tama kita panaskan green stick, kemudian aplikasikan pada sendok cetak individual pada bagian edontolos. Diaplikasikan hingga merata pada bagian yang edontolos. Setelah itu kita lakukan perendaman pada air sebelum dimasukkan ke mulut pasien. Setelah kita rendam dalam air, masukkan ke mulut pasien. Kemudian kita menekan sendok cetak individual dari posterior ke anterior. Setelah itu kita menarik pipi pasien keluar, ke bawah dan ke dalam, dan lakukan muscle trimming. Dan instruksikan pasien untuk mengurutkan bibir. Kemudian untuk rego sebelahnya kita panaskan terlebih dahulu green stick, kemudian kita oleskan pada bagian yang edontolos. Kita oleskan secara merata pada bagian bukal dan palatal. Setelah itu kita merendam pada
air dan insersikan ke mulut pasien. Kita melakukan penekanan dari posterior ke anterior. Kita melakukan penarikan pipi pasien dari arah luar, bawah dan dalam. Kemudian kita lakukan muscle trimming dari depan ke belakang. Kemudian instruksikan pasien untuk mengeluarkan bibir. Setelah itu kita keluarkan sendok cetak individualnya. Setelah itu kita melakukan pengaplikasian pada bagian palatal. Kita panaskan green stick terlebih dahulu. Kemudian aplikasikan pada bagian posterior palatal. Jadi dioleskan hingga merata pada bagian palatal. Kemudian kita melakukan perendaman pada air. Setelah itu kita insersikan kembali ke mulut pasien. Di sini kita menginstruksikan pasien mengucapkan A yang singkat berulang kali. Setelah itu kita keluarkan sendok cetak individual dari mulut. Selanjutnya pada daerah distal. Jadi kita panaskan terlebih dahulu green stick hingga lunak, kemudian kita oleskan ke sendok cetak individual. Dioleskan hingga merata. Kemudian kita rendam pada wadah yang berisi air sebelum insersikan ke pasien. Kemudian kita masukkan ke mulut pasien. Kita melakukan penekanan dan penarikan pada pipi pasien dari luar, bawah dan dalam. Begitupun dengan regio sebelahnya, kita lakukan penarikan dari depan, bawah dan dalam. Jadi selanjutnya untuk rahang bawah, di sini kita mulai pada daerah bukal posterior. Jadi pertama-tama kita panaskan green stick terlebih dahulu hingga lunak. Kemudian oleskan ke sendok cetak individual. Kita oleskan hingga merata pada bagian yang edontolos. Lalu kita rendam pada wadah berisi air sebelum dimasukkan ke mulut pasien. Kemudian kita masukkan ke mulut pasien dan lakukan penekanan. Lalu kita menarik pipi pasien dari area luar, atas dan dalam. Kemudian kita lakukan muscle trimming pada pipi pasien dan instruksikan pasien untuk mengulurkan bibir dan mengisap pipi. Kemudian sendok cetak individual dilepas dari mulut pasien. Lalu kita melangkah pada regio sampingnya. Kita panaskan green stick terlebih dahulu hingga lunak. Kemudian oleskan pada sendok cetak individual hingga merata. Jadi kita panaskan terlebih dahulu green sticknya, lalu oleskan pada bagian yang terdapat odontolos hingga merata. Selanjutnya kita masukkan ke wadah berisi air sebelum diinsersikan ke mulut pasien. Kemudian kita masukkan ke mulut pasien dan lakukan penekanan. Kita lakukan penarikan pada pipi pasien dari arah luar, atas dan dalam. Dan kita lakukan muscle trimming dari arah depan ke belakang. Setelah jangan lupa instruksikan pasien untuk mengurutkan bibir dan mengisap pipi. Setelah itu kita keluarkan sendok cetak individual dari mulut pasien. Kemudian untuk daerah distal, jadi panaskan terlebih dahulu green stick hingga lunak. Kemudian oleskan pada daerah distal sendok cetak individual hingga merata. Begitupun pada regio sampingnya hingga merata. Setelah rata,
kita masukkan pada air sebelum dimasukkan ke mulut pasien. Kemudian kita lakukan penekanan pada sendok cetak individual. Kita tarik pipi pasien dari arah depan, atas dan dalam. Kemudian kita lepas sendok cetak individual dari dalam mulut. Selanjutnya untuk bagian lingual, jadi kita panaskan green stick terlebih dahulu hingga lunak. Kemudian oleskan ke sendok cetak individual pada bagian lingual hingga merata. Setelah itu kita rendam pada wadah yang berisi air sebelum kita masukkan ke mulut pasien. Kemudian kita masukkan ke mulut pasien dan lakukan penekanan. Kita juga instruksikan pasien untuk mengangkat lidah dan mendorongnya ke palatal. Kita instruksikan pasien juga untuk mengisap pipi. Kemudian instruksikan pasien untuk menjilat bibir atas sisi demi sisi. Kemudian kita keluarkan sendok cetak individual. Lalu kita lakukan pada lingual anterior. Dioleskan green stick pada bagian lingual anterior hingga merata. Kemudian setelah rata, kita masukkan ke wadah berisi air sebelum dimasukkan ke mulut pasien. Masukkan ke mulut pasien, lakukan penekanan. Instruksikan pasien untuk mengangkat lidah dan mendorongnya ke palatal dan mendorong lidah ke vestibulum bukal. Setelah itu kita lepaskan sendok cetak individual dari mulut pasien. Hasil dari border molding kita cek apakah sudah halus, tidak ada yang melipat dan membulat. Jadi selanjutnya pencetakan fisiologis. Jadi sebelum itu operator menggunakan APD berupa masker dan handscoon. Bahannya yaitu ada elastomer. Dari elastomer ini terdiri yaitu space dan katalis. Lalu lakukan pengadukan menggunakan semen spatel. Kita lakukan pengadukan hingga homogen dengan perbandingan 1:1. Kita lakukan pengadukan hingga betul-betul homogen. Setelah betul-betul homogen, kita masukkan pada permukaan dalam pada sendok cetak individual yang telah dilakukan border molding secara merata. Kita masukkan sedikit demi sedikit pada permukaan dalam sendok cetak individual. Selanjutnya kita masukkan ke mulut pasien. Lakukan penekanan dari posterior ke anterior dan lakukan fiksasi. Ditunggu sampai bahan elastomer ini setting. Dikeluarkan dari mulut pasien. Lanjut kita melakukan penang bawah. Jadi kita mencampur base dan katalis 1:1 di atas gelas plate. Kita lakukan pencampuran. Hingga betul-betul homogen. Setelah homogen, kita masukkan ke sendok cetak individual yang telah dilakukan border molding. Kita aplikasikan sedikit demi sedikit. Kemudian masukkan ke mulut pasien. Lakukan penekanan dari posterior ke anterior. Kemudian lakukan fiksasi hingga bahan cetak elastomer ini setting. Kemudian kita keluarkan dari mulut pasien jika sudah setting. Selanjutnya adalah penentuan gigitan. Di sini hanya menentukan penentuan gigitan karena gigi anterior masih cukup untuk memastikan dimensi vertikal dan oklusi juga masih dalam keadaan baik. Jadi hanya menentukan penentuan gigitan dengan cara kita mengambil malam atau bed trim yang telah dilakukan pengerjaan di dental lab. Kemudian lunakkan permukaan oklusal menggunakan Bunsen dan spiritus pada bagian oklusal
Di sini kita menggunakan semen spatel. Setelah lunak, selanjutnya kita masukkan ke dalam mulut pasien bakteri rahang atas dan rahang bawah. Selanjutnya kita instruksikan pasien untuk beroklusi. Maka diperolehlah bite record atau catatan gigitan dari gigi pasien yang selanjutnya akan dipindahkan ke artikulator. Jadi selanjutnya kita lakukan try-in pada mulut pasien. Jadi gigi tiruan sebagian lepasan ini dimasukkan ke dalam mulut pasien yang belum dilakukan packing akrilik. Kemudian kita cek untuk rahang atas, kita cek bidang oklusal posterior rahang atas sejajar dengan garis chamfer atau garis tragus skala nasi yang terlihat dari wajah pasien. Kemudian kita cek pula bidang oklusal posterior pada rahang bawah. Pengecekannya itu menggunakan mirror. Jadi bidang oklusal posterior rahang bawah berada 1/2 atau 2/3 dari retromolar pad. Kemudian kita pastikan juga basis gigi tiruan rahang bawah tidak menghalangi gerakan lidah. Dan juga posisi lidah pasien berada pada anterior ringworm gigi rahang bawah. Selanjutnya kita evaluasi dimensi vertikalnya. Untuk evaluasi dimensi vertikal, kita bisa menggunakan metode close speaking space atau jarak bicara kecil. Jadi kita instruksikan pasien untuk mengucapkan huruf 11 hingga 19 yang berakhiran huruf S. Gunanya untuk mendengar dan mengetahui apakah ada sis yang terdengar pada saat pasien mengucapkan huruf tersebut. Dengan jarak normal dari close speaking space yakni 1 sampai 1,5 mm. Jika kurang dari 1,5 mm berarti jarak dimensi vertikal tinggi, dan jika lebih dari 1,5 berarti jarak dimensi vertikal pasien itu rendah. Selanjutnya kita instruksikan pasien juga mengucapkan huruf labial dental, gunanya untuk melakukan pemeriksaan fonetik yaitu huruf F, V, dan W. Lalu kita melihat tepi insisal pada rahang atas berada di labial rahang bawah. Selanjutnya kita instruksikan pasien untuk mengucapkan huruf bilabial yaitu huruf P, B, dan M. Dan selanjutnya huruf lingua alveolar yakni huruf T, D, S, dan Z. Selanjutnya kita lakukan insersi gigi tiruan sebagian lepasan pada mulut pasien. Hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita lakukan insersi yaitu kita memeriksakan gigi tiruan pasien apakah ada bagian yang tajam dan dipastikan semua sisi halus dan membulat. Dan juga basis serta sayap gigi tiruan tidak ada yang menonjol, mengkilap, benar-benar membulat dan tidak ada tepi-tepi yang tajam. Kemudian kita lakukan pengecekan menggunakan mirror pada gigi tiruan yang berkontak atau melekat pada mulut pasien. Dipastikan tidak ada kelainan. Kemudian kita juga mengecek jaringan mukosa pendukung dalam kondisi sehat. Selanjutnya kita insersikan gigi tiruan sebagian lepasan pada mulut pasien, dimulai dari rahang atas lalu rahang bawah. Lalu kita cek retensi dari gigi tiruan sebagian lepasan, oklusi, stabilitas dan adaptasi, dan estetiknya. Untuk retensinya kita gerakkan pipi, bibir, dan lidah pasien. Dan kita cek apakah gigi tiruan sebagian lepasan ini mudah terlepas atau tidak. Selanjutnya kita cek oklusi menggunakan articulating paper. Gunanya kita melihat apakah ada prematur kontak atau gigitan terlalu berat pada gigi tiruan sebagian lepasannya. Dan juga kita melihat menggunakan mirror apakah ada gigitan yang open. Selanjutnya kita cek stabilitasnya. Untuk stabilitas kita pastikan gigi tiruan sebagian lepasan ini tidak mengganggu proses mastikasi, pendalanan bicara dan ekspresi wajah, dan mendukung ekspresi wajah pasien. Selanjutnya adaptasi. Jadi kita cek kenyamanan pasien apakah ada
ada yang tajam dari gigi turun sebagian lepasannya, dan yang sakit, atau adakah tekanan yang berlebih pada gigi turun sebagian lepasannya. Kita cek menggunakan mirror, apakah ada bagian yang pucat, berarti bagian tersebut mendapatkan tekanan yang berlebih. Lalu selanjutnya kita mengecek estetiknya. Kita memberikan pasien cermin, lalu menanyakan ke pasien apakah pasien puas dengan gigi tiruan sebagian lepasannya. Selanjutnya instruksi pasca insersi pada pasien. Jadi instruksikan kepada pasien selama mungkin memakai gigi tiruan lepasannya dalam keadaan apapun dan aktivitas apapun, dan melepas gigi tiruan sebagian lepasannya pada saat tidur, dan merendamnya pada wadah berisi air bersih bersuhu normal. Kemudian instruksikan juga kepada pasien untuk menghindari makanan-makanan yang terlalu keras dan lengket, agar menghindari getaran sebagian lepasannya ini patah. Dan juga kita instruksikan pasien untuk kontrol 1 minggu kemudian. Jadi untuk kontrol pertama kita menanyakan kepada pasien apakah ada yang bagian-bagian tajam pada gigi tiruan sebagian lepasannya, atau adakah bagian yang tidak nyaman pada saat dipakai. Dan juga kita memeriksa secara objektif apakah ada kelainan atau gangguan pada mukosanya, dan apakah sudah terjadi oklusi yang lebih baik. Kemudian kita instruksikan pasien untuk kontrol kedua. Jadi di kontrol kedua kita melihat apakah sudah terjadi adaptasi yang lebih baik dan penyesuaian oklusi yang lebih baik dari gigi tiruan sebagian lepasan dari pasien.